Daging dan ayam adalah komoditi yang paling populer untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dan gizi dalam keseharian masyarakat kita. Namun banyak masyarakat yang lebih memilih menggunakan hasil olahan dari daging dan ayam untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dan gizi yang sejatinya dapat memperangkap kita dalam lingkaran kerusakan kesehatan dan keselamatan tubuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa sahabat, jumpa lagi dengan saya yang telah 8 tahun dengan lifestyle low carbo sugar free. Pada lifestyle kali ini saya ingin menyampaikan sharing tentang bagaimana bahaya makanan olahan dan turunan dari daging dan ayam bagi pelaku ketofastosis lifestyle. So, tonton video ini hingga akhir agar kita dapat memahami daging dan ayam adalah komoditi yang paling populer untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dan gizi dalam keseharian masyarakat kita. Namun banyak masyarakat yang lebih memilih menggunakan hasil olahan dari daging dan ayam untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dan gizi. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita melihat masyarakat cenderung memilih sesuatu yang mudah dan sederhana. Sama halnya dengan menu-menu makanan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dan gizi harian. Menu makanan yang praktis, murah, ini adalah cita-cita banyak orang. Maka menu-menu olahan dan turunan dari beberapa varian komoditi daging dan ayam adalah tujuan utama dari masyarakat kita. Mudah, murah, dan cepat disajikan. Ini adalah perspektif masyarakat modern saat sekarang. Yang sejatinya bukanlah memenuhi kebutuhan nutrisi dan gizi yang dibutuhkan oleh tubuh, akan tetapi pada satu sisi makanan yang mudah dan murah diperoleh serta diolah ini akan sedikit membahayakan kita, terutama bagi pelaku ketofastosis lifestyle. Kornet, sosis, nugget adalah 3 varian olahan daging dan ayam yang mudah dan sangat praktis. Kita dapat menemukan ketiga varian ini di berbagai toko di sekitar kita, termasuk toko tradisional. 3 makanan ini adalah cara untuk mengawetkan makanan dan tentunya akan membuat lebih praktis dalam pengolahannya. Secara tradisional, sosis kita kenal ribuan tahun yang lalu yang di-create dalam bentuk cincangan daging, kemudian diberi bumbu dan dimasukkan di dalam usus hewan tertentu. Kemudian kornet adalah daging cincang yang diberi garam dan disimpan di dalam kaleng untuk digunakan pada masa dan waktu tertentu. Kemudian pendatang barunya adalah nugget. Ya, sekitar tahun 1950 nugget baru populer. Mengapa hasil olahan dan turunan dari daging, ayam, dan ikan ini berbahaya bagi pelaku ketofastosis lifestyle? Kornet mungkin tidak asing buat kita. Daging cincang atau daging yang telah dihaluskan, kemudian disimpan dan diawetkan dalam kaleng. Kemudian sosis menjadi komoditi juga yang tidak asing bagi kita. Bahkan sekarang kita bisa menemukan sosis yang langsung bisa dimakan. Sejatinya, 2 makanan ini adalah pola pengawetan komoditi daging dan ayam serta ikan yang secara tradisional sudah beribu tahun yang lalu dilakukan oleh masyarakat terutama di dataran Cina dan Eropa, terutama ketika musim-musim dingin dan saat peperangan terjadi. Beberapa hasil olahan dari daging, ayam, dan ikan yang mudah kita temui di pasaran adalah kornet, sosis, dan nugget. Ketiga varian produk ini sejatinya memang mengandungi daging, namun bahan tambahannya yang akan memberikan efek yang berbahaya bagi kesehatan, terutama bagi pelaku ketofastosis lifestyle. Beberapa bahan tambahan yang paling perlu diwaspadai adalah karbohidrat seperti tepung-tepungan dan roti. Bahan tambahan lain juga yang umum digunakan adalah gula dan pewarna sebagai pengikat rasa. Nah, inilah yang membuat kecelakaan bagi teman-teman yang pelaku ketofastosis lifestyle.
Mengapa demikian? Karena karbohidrat yang terkandung di dalam bahan tambahanlah yang membuat kita menjadi terganggu kondisi ketosisnya. Nah, berikut ini adalah beberapa tips yang dapat dijadikan acuan agar tetap dapat mempertahankan kondisi ketosisnya. Yang pertama, perhatikan komposisi dari produk yang akan kita pilih. Kornet, sosis, dan nuggetnya. Pastikan bahwa tidak ada satupun sumber bahan karbohidrat yang akan mengancam kelangsungan kondisi ketosis di dalam tubuh kita. Yang kedua, bila ingin mengkonsumsi produk turunannya, buatlah sendiri atau homemade. Buat dengan bahan-bahan yang memang aman untuk pelaku ketofastosis. Hindari penggunaan tepung yang berbasis pati dan tepung-tepung yang umum kita peroleh, terutama pada roti yang beredar luas. Gunakan bahan-bahan yang memang keto-friendly. Yang ketiga, konsumsi sumber alaminya. Menjadi sehat itu adalah hasil usaha. Menjaga sumber asupan makanan adalah usaha kita untuk menjaga kondisi ketosis dan kesehatan tubuh kita. Bila tayangan ini memberikan manfaat, jangan lupa like, komen, dan share. Terima kasih telah menonton tayangan ini hingga akhir. Semoga kita senantiasa sehat dan istiqomah dalam menjalani lifestyle kita. Lifestylemu memberikan pemahaman dan perspektif baru dalam menjalani kehidupan untuk kemanfaatan yang lebih besar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.